Yang pertama kita akan melakukan mengerjakan soal nomor satu, yaitu time series data. Kita upload dulu filenya. Dan kita finish langsung. Nah, jadi saya akan mengerjakan untuk bagian var. Jadi untuk var kita akan cek dulu masing-masing. Ini dia stationary di first difference atau di level atau di first difference atau second difference. Nah, karena ini probability di atas 0,05, jadi kita akan uji lagi untuk first difference. Ya, ini baru di bawah 0,5. Nah, berikutnya semuanya akan dites menggunakan cara berikut untuk masing-masing variabel. Karena kebanyakan itu pakai first difference, jadi berikutnya kita akan menggunakan first difference. Lalu kita akan buat langsung menentukan lag yang optimal untuk model kita. Di sini kita pakai variabelnya ini IBGDP res open s var. Ini kita tambahkan karena dia di first difference. Dependent variable kita pindahkan ke paling depan. Nah, kita akan tentukan untuk like optimalnya. Like structure, lalu ke like line kriteria. Kita ubah maksimal 4 aja. Nah, dari angka AIC yang paling kecil, sini udah ditandain bintang, berarti kita akan menggunakan like 4 untuk analisis berikutnya, sampai akhir. Oke. Lalu berikutnya kita akan tes untuk model fit, yaitu ke like structure dan root table. Di sini kita bisa lihat angka modulus dari setiap barisnya itu semua di bawah 1. Artinya model kita sudah bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke. Lalu kita akan melakukan Granger causality. Jadi kita akan open, ini kita close, kita open as group, kita di view, di bawah ada Granger causality. Like-nya kita tentukan tadi 4, jadi kita pakai like 4. Nah, ini untuk Granger causality. Angkanya seperti ini. Oke. Lalu berikutnya kita akan tes integration test dulu ya. Apakah kita pakai model FECM atau yang satu lagi, VAR. Kita close.
Kita ke svar aja. Terus yang tadi, anaknya kita ubah jadi keempat. Oke. Lalu kita integration test. Di sini, like-nya sudah 4, kita tes. Nah, ini untuk integration test. Oke, lalu untuk berikutnya, kita akan masuk ke, oh dari hasil ini, jadi kita menggunakan FECM ya, atau variance error, vector error correction model. Ini kita close, kita open lagi, svar, sini keempat, tapi di sini kita akan ubah menjadi vector error correction, karena dari hasil integration kita harus pakai vector error correction. Nah, setelah ini kita akan langsung untuk impulse response. Kita akan buat impulse response-nya. Oh, sorry. Kita ubah lagi estimate. Kita harus ubah lagi ke first difference ya. Lag 4 vector error correction. Ini kita buat untuk impulse response. Oke. Horizon lag-nya kita ubah ke 30 aja. Nah, ini kita akan kelihatan hasilnya untuk masing-masing independent. Dan ini combine graph. Oke. Lalu yang kedua, tes yang kedua kita akan buat untuk variance decomposition. Seperti ini udah sesuai. Ini kita periode 30 udah sama. Oke, ini untuk tabel untuk multiple graph seperti ini. Dan ini untuk combine graph-nya. Oke, Sekarang saya akan menjelaskan cara mengerjakan nomor satu, yaitu regresi time series menggunakan ARTL. Saya sudah mengimport data-data dari Excel. Sekarang kita mau menguji co-integration test-nya. Karena kita menggunakan BI-RED, jadi kita nggak pakai IHSG. Setelah itu kita view co-integration test menggunakan Johansson. Ini kita menggunakan lag-nya 4, jadi kita oke. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya bahwa ada co-integration, jadi kita menggunakan SEM test. Kita SS dulu, kita langsung masukkan ke GDocs. Setelah itu, kita mau lihat output untuk jangka panjang. Kita klik semuanya, sudah. Setelah itu, kita mau estimate equation. Estimate equation-nya gross kita hilang di
Berarti kita ubah biar sama urutannya. Info, Script info, tambahin C di sini. Ini gross cap info C, BI rate, Fed fund rate, IT GDP, risk premium US GDP, sama FXO. Kita jadi ganti ini ARTL. Like-nya kita menggunakan 4. Setelah itu kita oke. Jadi kita sudah mendapatkan em, hasilnya. Sekarang kita mau lihat ini untuk ARTL estimation output. Sekarang kita akan menggunakan komen yaitu gen r res sama dengan resit sama dengan. Oke, ini udah kelar. Ini kita close. Kalau sudah di SS untuk ARTL estimation outputnya. Nah, kita udah nemu um, data baru yaitu res. Kita klik 2 kali dan kita view untuk kita lihat unit root testnya. Kan ATF. Nah, ini kita sudah dapat hasilnya. Kalau misalnya perbedaannya kurang dari 0,05, jadi koefisiennya bisa lanjut menggunakan pakai SEM. Jadi kita bisa screenshot yang ini. Setelah itu, kita lanjut ke short term. Short termnya sama, kita kontrol lagi. Kita estimate equation-nya. Equation. Tapi bedanya kita menggunakan D. Itu semua kita di APL. Ya, ini labnya udah 4 benar. Mungkin yang salah. Terus coba klik, coba buat satu-satu. Ini, terus copy, terus ketemu, terus terus
Nah, kita sudah mendapat hasilnya. Ini untuk yang short term. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, jadi berikut itu pengerjaan untuk soal nomor 2. Yang pertama, kita upload filenya dulu. Nah, ini kita finish aja langsung. Nah, sudah, yang pertama, kita akan tentukan model. Modelnya ada 3, itu CM, FEM, atau random effect. Langsung kita ke quick estimate equation. Ini untuk model. Untuk tes pertama, kita akan tes menggunakan fixed effect sebagai base-nya, fixed effect model, lalu kita akan tes untuk likelihood ratio. Karena nilainya di bawah 0,05, maka kita akan menggunakan FEM. Lalu kita masuk ke tes kedua, kita ubah dari cross section ke random view, lalu kita tes lagi menggunakan Hausman test. Karena di sini invalid, itu karena downturn-nya ada sama semua di setiap cross section. Jadi kita akan hapus downturn-nya untuk Hausman test ini. Hmm. Nah, karena hasil di bawah 0,05, jadi kita conclude untuk pakai FM atau fixed effect model. Lalu kita tambahkan lagi downturn-nya ke fixed effect. Nah, karena kita pakai fixed effect, jadi kita harus tes untuk multicollinearity dan heteroskedastic. Yang pertama, oke, untuk step berikutnya kita akan tes untuk multicollinearity. Yang pertama, kita akan ke grup statistik, lalu kita lihat correlation. Untuk seriesnya, kita akan buat untuk independent variable aja. Itu CR, sorry, CR, oh, sorry. Oke. Nah, ini hasil untuk multicollinearity. Oke. Lalu kita akan tes untuk heteroscedasticity. Itu kita klik, kita buat estimasi lagi yang awal tadi, score, lalu ada check, dan kita pakai fix. Dari ini kita akan buat proc.
seperti ini. Yang pertama untuk kita buat residual series, ini resi 01, oke. Ini untuk residual. Lalu yang kedua adalah untuk yang forecast. Nah, setelah itu kita akan regresikan dari kedua hasil ini, yaitu kita akan buat quick estimate equation. Rumusnya itu adalah resit 01 pangkatan dengan 2, lalu C Z score forecast, dan Z score forecast pangkat 3. Oke. Ini hasilnya. Hasilnya adalah probability statistik itu 0, berarti dia ada heteroscedasticity. Nah, untuk benerin modelnya, itu kita tinggal buat lagi estimate equation, skor C, CR, hmm, dia bawa, dia bawa, dan downturn. Dia skor CR, dia bawa downturn. Lalu ininya fix. Nah, di GLS kita akan ubah ke cross section weight. Ini hasil untuk menjawab pertanyaan 1 dan 2. Nah, untuk menjawab pertanyaan ketiga, itu kita tambahkan eh, interaksi. Jadi, bentuknya akan seperti ini. Gambar interaksi terhadap downturn. Panelnya kita fix cross section. Oke. Ini untuk menjawab soal nomor 3. Oke. Oke, sekarang saya akan menjelaskan yang nomor 3 tentang regression kualitatif. Ini berikut saya sudah import data-datanya. Eh, jadi saya sudah mengubah beberapa variabel yang kualitatif menjadi dummy variabel sehingga Ivius dapat membacanya. Ini sudah ada datanya, jadi sekarang kita tinggal delete data yang kualitatif dan menggunakan dummy variabel. Kalau sudah, kita bisa langsung blok semuanya dan langsung mencari LPM test. Karena kita mau cari dependent variable Y-nya itu kesehatan umum, jadi kesehatan umumnya kita pindahin yang ke paling depan, terus C, terus hapus C yang paling belakang. Kalau LPM test itu menggunakan metode LS, jadi tinggal oke. Kita bisa sudah dapat mendapatkan datanya, jadi tinggal SS dan masukkan ke GDocs. Sekarang kita akan mencari yang profit. Ini udah saya kopas menggunakan equation yang tadi. Tinggal metodenya kita ganti menjadi binary profit test. Jika benar, sudah kita oke. Equation.
binary, topik. Oh iya, ini kita belum hapus. Nah, kita sudah melakukan profit, binary profit. Eh, begitu juga yang logit, kita open as equation, terus ini diganti, ini kesehatan, artinya ini logit, binary. Nah, udah dapat hasil logiknya. Sekarang kita mau cek apakah em, tes ini udah fit menggunakan goodness of fit test. Jadi kita lihat apakah sudah sesuai apa tidak. Jadi karena chi-square-nya udah di atas 0,05 berarti kita bisa simpulkan bahwa tesnya udah fit dan sesuai dengan caranya. Terima kasih.